Pemirsa, Haji Jarod Saiful Hidayat adalah wali kota Blitar 2 periode, terhitung dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Nah, apakah warga Blitar masih mengenal sosok yang satu ini? Mari kita tanya Bapak Islan Gatot Imbarta. Selamat pagi, Pak Islan. Selamat pagi, Pak Kartika. Baik, Kota Blitar ini pernah dipimpin oleh Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat. Apa yang Pak Islan ingat dari beliau? Beliau adalah seorang tokoh cendekiawan yang terkenal sebagai dosen di Untak, dan akhirnya pada pemilu tahun 99 beliaunya terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya Pak. Kalau begitu, apa saja prestasi kerja beliau selama menjadi wali kota, Pak? Betul, jadi saya yang pada waktu itu pemilu 99 Ya. saya menjadi ketua DPRD Kota Blitar, yang akhirnya pada tahun 2000 setelah 1 tahun saya menjabat sebagai ketua DPR, jabatan wali kota yang lama itu habis. Oleh karena itu saya sebagai ketua DPRD dan sebagai pemenang pemilu, karena saya sebagai kader PDI Perjuangan, maka bagaimanapun harus mencari wali kota seorang tokoh kader dari PDI Perjuangan. Dan kemudian saya menemukan sosok yang sangat tepat, saya kira, yaitu Bapak Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat, yang pada waktu itu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, menjabat di Komisi A. Akhirnya bisa tarik ke Blitar karena tahun 2000 Kota Blitar harus memilih wali kota yang baru. Oh, begitu Pak. Berarti itu tadi perjalanan yaitu tergolong juga tidak mulus, juga tidak begitu rumit ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana Pak tanggapan atau respon positif dari warga Blitar terhadap Bapak Jarod tersebut, Pak? Ya, karena Pak Jarod pada awal reformasi telah banyak andil di PDI Perjuangan sebagai tim ahli atau penasehat Dewan Pimpinan Daerah, yang kemudian juga bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Maka akhirnya saya menemukan sosok Pak Jarod ini, dan akhirnya melalui Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, akhirnya diizinkanlah Pak Jarod untuk kami tarik ke Kota Blitar untuk kita calonkan sebagai calon wali kota Blitar dari PDI Perjuangan. Seperti itu, ya Pak. Kita tahu jikalau saat ini beliau sedang berjuang bersama rekannya, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang disebut dengan Ahok, pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta saat ini ya Pak. Menurut Bapak Islan sendiri, apakah Pak Jarod mampu mengemban tugas tersebut, Pak? Kalau masalah Pak Jarod lagi, Iya. saya kira kita percaya dan mampu, karena sudah 2 periode menjabat sebagai wali kota Blitar, tahun 2000 sampai 2005, 2005 sampai 2010, 2 periode itu kami amati ada berhasil beliaunya menjabat sebagai 2 periode wali kota di Kota Blitar, karena banyak bukti-bukti yang menjadi Kota Blitar semakin cemerlang, menjadi menunjukkan sebagai kota proklamator. Karena sejak dijabat oleh Pak Jarod, dulu sebelumnya Blitar ini agak sedikit gelap. Begitu Pak Jarod menjadi wali kota Blitar, maka Kota Blitar menjadi terang benderang. Setiap perbatasan masuk ke Kota Blitar terang benderang, sehingga banyak desa-desa di pinggir Kota Blitar punya ingin bergabung dengan Kota Blitar, karena Blitar kota menjadi cemerlang, menjadi terang. Setelah itu juga pembangunan fisik terus dilaksanakan. Pertama adalah membangun pasar Legi yang dulu sangat kumuh, jelek. Saya calon pendek itu sundul. Akhirnya pertama adalah pasar Legi, yang kemudian juga membangun puskesmas juga, lalu juga alun-alun, kemudian stadion,
kemudian juga GOR, kemudian membangun perpustakaan Bung Karno. Itu adalah dulu itu ada pohon bambu yang di situ sangat angker gitu. Akhirnya yang mempunyai tanah itu yaitu Bapak dulu adalah dari Bapak peta di Jakarta, pimpinan peta Jakarta, Bapak Pamuraharjo, mempunyai sebidang tanah itu diberikan cuma-cuma kepada Kota Blitar kalau dibutuhkan untuk perpustakaan Bung Karno. Akhirnya tanah itu diberikan kepada Pemda Kota Blitar, dan itu penandatangan penyerahan langsung Pak Pamuraharjo, kemudian saya sebagai Ketua DPR dan Pak Jarod sebagai Wali Kota. Akhirnya dihibahkan tanah milik Pak Pamuraharjo itu untuk membuat perpustakaan itu, yang akhirnya Pak Jarod membentuk panitia pembangunan perpustakaan. Akhirnya bisa mengembangkan, bisa membeli tanah karena kurang lebar pada itu, bisa membeli tanah di sekitarnya, sampai juga membeli kios-kios. Dan satu juga ada punya Muhammadiyah, pengasuh anak itu, anak yatim untuk rumah untuk pengasuh anak, itu pun juga rela untuk ditukar guling, tukar ganti untung lah, bukan ganti rugi. Nah, akhirnya bisa menguasai beberapa lokasi di situ. Akhirnya dibangun sekarang menjadi perpustakaan Bung Karno itu. Tapi mengingat biaya yang sangat besar, maka pengelolaannya diserahkan kepada pusat, perpustakaan pusat.